Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi la qiyamata minhu. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan ila ruhi al-alim al-allamah al-muhaddith al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani wa al-alim al-allamah al-faqih al-Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad Abbadi Al-Lahji wa jami'i masyayikhina wa masyayikhina wa masyayikh hadhihi al-baldah anna Allah tughashsham bir-rahmah wal-maghfirah wa yaskunu fil jannah wa anna Allah yu'idu alaina min asrari anwari ulumi wa barakatin fid din wa dunya wal akhirah ala hadhihi an-niyya wa kullu niyatin salih ila hadratin nabiy al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-alim al-allamah al-muhaddith al-Syekh Ismail al-Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darin amin. Ila qawlihi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yab'athu ila Suwaybata maulahu maulati Abi Lahab murdi'atihi bisilatin wa kiswatin falamma matat sa'ala man baqiya min qarabatiha faqila la ahad. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yastaftihu wa yastansiru bisa'alikil muslimin. Wa kana sallallahu alaihi wasallam abidun wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam abidun wa ima'un wa kana la yartafi'u alaihim fi ma'kalin wala malbasin. Masih tentang tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari beberapa hadis, di antaranya wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ila Suwaybah, mengirim kepada Suwaybah, yaitu Nabi mengirimi dari Madinah ke Makkah ila Suwaybah, kepada seorang perempuan yang bernama Suwaybatul Aslamiyah, yang dulu mahabarakan kewadah paman beliau Abu Lahab ketika kelahiran Nabi. Lalu kemudian ketika Abu Lahab mendengar berita Nabi telah lahir yang dibawa tadi oleh Suwaybah, maka langsung beliau bebaskan. Dan juga Suwaybah ini orang yang pertama menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai balas jasa, balas budi beliau ketika beliau ganal, itu sudah diangkat jadi Rasul, beliau masih ingat dan mengirimi kepada Suwaybah tadi itu. Maulati Abi Lahab,
yaitu Maulah, budak perempuan yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, paman beliau. Maulah di Abi Lahab, yaitu budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab, murdiatihi, orang yang menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengirimi bisilatin wa kiswatin. Silatin yaitu adalah nafkah. Mengirimi nafkah, baik itu mungkin berupa makanan, wa kiswatin, dan juga pakaian-pakaian yang dipakai oleh beliau sebagai tanda terima kasih beliau kepada orang yang pernah menyusui. Falamma matat, ketika meninggal, sudah mati Suwaibah ini, sa'ala, maka Nabi bertanya, falamma matat sa'ala, lalu Nabi menanyai kepada orang-orang, man baqiya min qarabatiha, siapa orang yang ada tersisa, apakah ada masih tertinggal min qarabatiha, daripada keluarga-keluarganya. Jadi seandainya ada, maka dibantu pulang, ditolongi pulang, dinafkahi pulang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada sebatas nang menyusui aja, keluarganya pun jikalau memang ada. Faqila, lalu dikatakan kepada baginda Rasul, la ahada, tidak ada seorang pun. Dan ini menunjukkan bagaimana menepatinya Rasul terhadap sesuatu yang telah diberikan kebaikan kepada beliau, maka beliau pun membalas, kada pernah melupakan kebaikan orang. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yastaftihu wa yastansiru bisa'alikil muslimin. Yastaftihu yaitu memohon kemenangan dan fatah, pembukaan. Wa yastansiru, dan memohon pertolongan. Bisa'alikil muslimin, dengan doa-doa orang-orang yang lemah daripada orang muslim. Di sa'alik yaitu doa orang-orang fakir, orang-orang lemah. Minal muslim, al-muslimin, itu daripada orang-orang muslimin. Ini salah satu cara untuk supaya hajat kita dikabulkan, maka mintalah pertolongan, doa dengan melalui orang-orang yang fakir, terutama orang fakir muslim. Jadi kalau kita bisi hajat, maka hendaknya beri makan orang-orang fakir, sedekah kepada orang-orang fakir, lalu kemudian minta doa kepada mereka. Apa hajat kita, maka kita minta doakan.
undang mereka makanan misalnya, setelah itu lalu minta doa, atau hadiahi setiap orang fakir miskin, kemudian dari situ kita minta doakan, maka ini mustajab, termasuk cara untuk supaya hajat cepat dikabulkan, bersedekah kepada fakir miskin. Dan Rasul sendiri melakukan seperti ini. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam, dan lagi ada bagi Nabi itu, wa kana, dan ada lahu terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, abidun wa imaun, yaitu budak laki-laki dan budak perempuan. Jadi ada juga Nabi bisian budak yang supaya membantu memudahkan keperluan beliau. Tapi rata-rata budak yang ada di rumah Nabi itu dimerdekakan oleh beliau. Jadi sementara pembantu mungkin statusnya budak, tapi kena dimerdekakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik nang laki-laki ataupun bebinian semua dimerdekakan. Karena Nabi kata sekedar menyuruh. Ketika Nabi menyuruh misalnya memerintahkan sesuatu, maka sebelum memerintahkan itu Rasulullah jelas melakukan dulu. Menyuruh membebaskan budak, maka Rasulullah telah melakukan membebaskan budak sebagai contoh kepada umatnya. Alhamdulillah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan lagi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ma'a khadimihi, makan beliau bersama-sama dengan pembantu. Kadang berpisah, mengistimewakan diri terhadap pembantu. Jadi sama-sama untuk supaya tidak mendudukakan diri lebih tinggi daripada orang lain. Ini contoh. Masya Allah, ini kitabkah tulisan ya? Berarti kan kalau lawas belajaran ini banyak pertanyaan. Ya'kulu ma'a khadimihi, makan bersama dengan pembantu beliau, bersama-sama berkumpulan, berimbayan, kadang mengistimewakan ya. Dan ini juga sebagaimana contoh-contoh para ulama duduk bersama dengan orang-orang yang kalau secara zahir statusnya di bawah, tapi mereka tetap melakukan karena mencontoh daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain ketika berjalan, lalu ada bubuhan kuli sejenis kayak itulah, kuli lagi makanan, lalu menawari Sidin lagi berkendaraan atau berjalan, tawari, oh makanan singgah, bang makanan singgah. Sidin duduk belapak bersama para kuli tadi makanan, kadada gengsi, kadada rasa lebih tinggi. Kita kan kadang-kadang gengsi makan di warung belapak pulang asal gengsi, asal sopan ya. Walaupun satu sisi memang ada perkara etika yang harus dijaga. Ketika itu bertentangan dengan etika, adab, tata krama, maka seorang santri, seorang thalibul ilm, maka hendaklah menjaga. Ya. Bukan berarti meninggikan diri kadang, tapi menjaga yang namanya etika atau adab. Kayak makan sambil berjalan. Lalu kalau seandainya kada mau kawan berjalan makan, lalu ditawarnya makan sambil berjalan, kita menolak, apakah berarti kita tinggi, sombong? Kada, tapi karena memang kada sesuai dengan sunnah Nabi. Kalau hendak makan, ayo duduk, kemudian dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi.
duduk kemudian baca bismillah, bujur-bujur, jangan sambil berjalan makan. Ini untuk santri terutama orang-orang yang menuntut ilmu, maka biasakan jangan minum sambil berjalan, apalagi sambil memengkuti pakai tangan kiri. Nah, ini terutama kalau lagi makan pentol, kan ada lagi yang berdudukan sudah. Karena ulun pernah ditegur, kada orang Banjar, orang luar. Maka jinya kan Martapura kota santri, tapi ketika melihat santri berabut makan pentol dan hampir kada ada lagi yang berdudukan berdirian bertahan. Jinya kayak apa ini? Mana sunnah duduk makan berduduk? Dan kita kan sudah kada menyadari lagi kan ini asa biasa-biasa aja. Padahal ini untuk santri ya. Kalau orang yang kada santri atau mungkin maaf misalnya kada menuntut ilmu, kita kada kawa. Tapi santri harus diingatkan. Karena membawa citra, bagi citra kayak apa seorang penuntut ilmu. Sudah kayak itu pulang di muka pondoknya pulang. Kan kayak apa ini? Kesannya luar biasa. Penuntut ilmu makan berdiri di muka pondok yang kesannya itu luar biasa. Ini sekedar mengingatkan aja lah, kadang menyalahkan siapa-siapa, cuma ya, siapa yang merasa apa jorok tuh pang perahu sebenang karena kada tahu pokoknya gitu ya. Cuman kita menyadari kayak apa supaya jangan lagi ya. Bagi yang menjual juga alangkah baiknya siapakan kursi plastik. Nah itu kan dapat pahala juga memfasilitasi orang mengamalkan sunnah. Jadi berjualan sambil berdakwah. Karena kalau pina ada yang kada berduduk, ayo berduduk makan. Jadi jurang berjualan ini masya Allah ya. Kayak Imam Abu Hanifah ditagur tukang gunting sidin, padahal imam sudah tinggi levelnya, saya kan pencetus mazhab, pembikin mazhab Abu Hanifah, mazhab Ahnaf, Imam Abu Hanifah bin Nu'man. Beliau ketika bergunting bertuntung haji ditagur oleh tukang gunting. Kenapa? Karena kada sesuai sunnah. Jadi pertama masuk ke tukang gunting betakon harganya berapa, betawaran. Ujar tukang gunting, pian ada begunting duduk kalau sebetawaran harganya berapa, biar mampu bayari. Itu ulun yang dilajari guru ulun di tukang gunting. Terdiam Abu Hanifah. Duduk pulang, sekalinya duduk ditagur pulang oleh tukang gunting. Maaf, pian duduknya menghadap kiblat, pian kada menghadap kiblat. Nah, kedua kali sudah salah di sini. Hendak bertahalul, hendak bercukur, untuk melakukan haji atau umrah itu. Embah itu sudah duduk menghadap kiblat, sekalinya subhanallah tak salah surung pulang kepala, ditagur pulang tukang gunting, mau nyurung kepala sebelah kiri pulang. Ujar tukang gunting salah, memulai sesuatu itu sunahnya kanan. Subhanallah, 3 kali je Imam Abu Hanifah ditagur aku sudah. Nang keempat diguntingakan, sekali bergunting dia menjadi ditagur pulang oleh tukang gunting. Bagusnya sunnahnya sambil digunting itu pian berzikir, berbacaan. Terdiam Imam Abu Hanifah. Allah sambil bacaan tuntung langsung ditakut di sini. Pian ini siapa? Ujar Abu Hanifah. Ujar tukang gunting, ulun tukang gunting. Ada tahu lah. Kada tahu aja tukang gunting, cuman pian ini siapa ngaran pian dan murid siapa pian. Sebab kada mungkin tahu masalah-masalah ini kalau orang kada menuntut ilmu. Masalah nangisanya kan kelihatan remeh biasa, tapi itu sunnah memang. Ujar tukang gunting, ulun orang biasa, ngaran ulun biasa, cuman ulun ke-74 hadir majelis pengajian Al-Imam Atha ibni Rabah, seorang sayyidut tabi'in di kota Mekah. Jadi 4 hadir di majelis itu, kemudian mendengar kenaan pelajaran ini sunnah ini. Subhanallah, inilah berkat pian hadir di majelis, maka hari ini pian telah memberikan ulun ilmu, maka ulun adalah murid pian. Seorang imam besar mengaku murid lawan tukang gunting hanya karena dapat faedah 4 macam. Padahal Imam Abu Hanifah bukan kada tahu sih, tahu itu cuman kada ingatan. Ketika tulak haji seumur-umur kada pernah tulak haji,
Pelajaran haji hafal, bab haji paham, tapi kada pernah haji tulak haji, bingung biar sampai di sana. Takajud kada pernah melihat orang Arab, atau melihat orang Arab takajud sudah takbir semangat ditegur orang Arab aja takbir. Ada kisah orang jago di kampung. Pokoknya kada kau ditegur orang lain tuh bang tempeleng sidin. Sekalinya banyak ke Makkah aja sidin koncet hatiku langsung. Terlihat orang Arab, mendengar orang Arab apa yang kan nyaring kencang pulang. Tak kibar-kibar terus semangat kalah di sini. Karena apa? Seumur hidup kalau pernah keluar kampung, tak keluar kampung ke Makkah pulang. Mendengar orang Arab apa yang gedaguman nyaring kencang pulang. Pada. Nah ini faedah kita dari siapapun, kalau memang itu faedah maka kita ambil ya. Dan juga memang ini pelajaran tawadhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita kaum mengamalkan menjadi orang yang tawadhu, tentu dengan kita melatih. Walaupun tentu ada aja masih sifat perasaan lebih itu pada kawan, ada aja ya, timbul, tapi dengan kita tahu kayak apa Rasulullah orang yang sempurna aja berusaha melakukan tawadhu, memberikan contoh tawadhu, maka kita pun sebagaimana umatnya berusaha mengumpati kayak apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yajlisu ma'al fuqara, dan lagi Rasul duduk bersama orang-orang fakir. Kada gengsi dudukan lawan orang fakir. Nya ada kan orang nang sebagian dibawa ibu kumpulan orang fakir, kada level lain kelasnya. Ya kadang memang ada seperti itu kan, golongan orang-orang ini ibu-ibu misalnya kan, ibu-ibu sosialita, kumpulannya ibu-ibu nang itu Pak, giliran ibu-ibu nang datang di kampung ada daerahnya ya. Ibu-ibu sosialita tasnya aja tas bermerek, sepatunya bajunya merek berataan, pokoknya kada bermerek ditawakan itu bang, ibu nang lain kada ompat harus nang bermerek berataan. Itu ibu-ibu sosialita, tapi aman di Morong insya Allah kada ada ibu sosialita. Karena itu rata-rata di area perkotaan ya. Arisan ada juga arisan, tapi arisannya larang benar. Sekali bayar 1 juta 2 juta, orang miskin anak umpat dapat arisan aja 1 juta lah sudah lumayan banyak ya. Yajlis ma'al fuqara, duduk bersama dengan orang-orang fakir. Ini akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun juga kalau ada orang yang secara status lebih rendah, ya kada usah menghindar, duduklah sama-sama. Ya. Rami-rami aja, nikmati aja siapapun kawan kita duduk. Kalau memang itu kada merugikan, kada menjadikan membuang manfaat, tidak apa-apa, duduk aja. Tapi kalau sudah tadi kan kadang-kadang kita kelempatan luang waktu, kada manfaat, maka ya walaupun duduk lawan siapapun maka lebih baik kada usah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwakilu al-fuqara wal masakin wa yufli thiyabahum, dan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yuwakilu, yaitu saling memberi makan sesama orang-orang fakir dan sesama orang miskin. Jadi kada berpilah-pilih, orang nang susah mengirimi diterima juga, karena dikirimi juga pulang dibalasi. Orang miskin diterima juga karena dibalasi pulang. Kemudian kalau ada orang yang sugih juga mengirimi, terima juga, balas juga karena pulang. Sesama saling memberi makan. Wa yafli thiyabahum, dan kemudian lagi yafli thiyabahum. Yafli itu artinya apa? Membuangiakan kutu di baju. Jadi orang miskin ini saking miskinnya sampai bajunya itu bekutuan, ada hewan di dalam baju. Kalau lawasan kada di tapas, kayak tilam kan kalau lawasan kada dijamur, napa nang terjadi? Pampijit. Tilam pondokan terlihat. Pondokan dulu, pondokan ini kada ada.
Soalnya pondokan ini kada betilang. Pakai pakai apa? Kasur Palembang kah? Kasur Palembang atau nang busan itu kan ada kutu lagi sudah panas kutu kan ada maunya ya. Ya nyaman lah pondokan ini sudahlah. Di pondok-pondok pesantren aja Pak tilamnya bagus-bagus khusus ya. Makanya kan semakin larang pondok semakin bagus juga fasilitasnya. Ada pondok nang AC bayarnya larang juga. Ada nang AC alami aja kada berbayaran. Jadi wayafli siyabahum itu apa menghilangkan kutu-kutu di baju mereka, membersihkan. Subhanallah hati. Wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhitu menjahit beliau saubahu akan baju beliau, menjahit serongan. Ini menunjukkan begitu sederhananya Rasul sampai-sampai baju berjahit. Bahkan disebutkan di hadis itu, di hadis lain baju Nabi itu bertambal. Jadi kalau ada rapid ditambal sidin. Kadang dengan kain yang sama, kadang lain pulang kainnya bertambal. Kita alhamdulillah kadang kalau bajunya sampai bertambal. Ada juga celana kanakan wehin yang bertambal-tambal, tapi itu model memang sengaja. Ya, ditambali, dirabiti, itu kan dilapisi pulang. Ada yang disambung-sambung, itu model keren. Kadang karena miskin gak ada, kadang karena kada lagi bisi lalu tertambal kada. Nah, kalau Rasulullah ini menjahit serongan. Jadi kalau ada misalnya rabit dijahit. Kemudian lagi Pak, wa yakhsifuna alahu, dan kemudian menjahit kalau sandal apa isinya menjahit juga. Mensol sandal atau mensol sepatu. Ini mungkin perlu keahlian khusus, memang kada seberatan orang. Kalau sandal, urusan sandal kan banyak aja tukang sandal. Karena namun kita bisa beratan begawi, tukang sandal kan dapat pulang. Kada dana begawi, maka bawa kepada tukang sandal. Wa ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim, dan kemudian begawi ma ya'malu sesuatu yang menggawi ar-rijal para laki-laki fi buyutihim di rumah mereka. Nah, panang digawi lelakian di rumah sebagaimana itu Rasul pun juga sama. Misalnya begawian, ada gawian di rumah, Nabi pun ada juga begawian. Bersesapu mungkin kada termasuk menjatuhkan harga diri laki-laki juga. Kalau bersesapu itu ya. Mengepel kalau bini lagi kada kawa kan kada apa-apa mengepel bersesapu di rumah. Bini pas lagi hauran misalnya sesekali dua kali kada apa-apa ya. Tapi amun kerancakan kasihan pulang laki-laki mana ke pasar begawi misalnya berjualan, maka ya tugas bini di rumah bebersih-bersih, bersesapu. Lawan pulang gawian lakian, lawan bebinian itu lebih telaten biasanya. Jadi kalau bersesapu laki-laki setumat bener tuntung, tapi kada langis. Bebinian lambat, gemet, tapi bersih. Nah itu bagusnya memang bebinian itu untuk urusan rumah tangga biar bebinian. Untuk di luar rumah tangga, di luar usaha laki-laki. Jadi berbagi, bersih rumah. Tapi kalau lagi misalnya bini haur, kada kawa, garing misalnya, nah laki pulang mengganti bersesapu, ngepel, kada apa-apa, kada menjatuhkan harga diri. Gengsi dengan sapu aja ada jadi nunda. Ada apa-apa kada menjatuhkan, justru orang melihat itu salut, melihat apalagi kalau melihat bebinian, bebinian melihat lakian bersesapu, masya Allah dinya. Ini kawa diambil laki ini. Tapi amun laki orang jangan diambil. Pondokan misalnya rajin bersesapu, ini kan bagus bebinian ketujuh, masya Allah. Karena nyaman am jadi laki kan, tapi apabila bebinian kada kawa nyaman bersesapu. Saling kerjasama, itulah gunanya hidup berumah tangga.
ya'malu ma ya'malu rijal fi buyutihim. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annahu qila laha, bahwasanya dikatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, ditakuni, madza kana ya'malu Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, apa yang digawi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, kalau sedang di rumahnya. Qalat, maka beliau menjawab, karena bini kan tahu, kana basyaran minal basyar, adalah beliau itu ya manusia, minal basyar, daripada bagian manusia juga, sama seperti manusia lain. Yafli thawbahu, membersihi baju beliau. Nah kalau tadi kan yafli thawbahu, membersihkan baju orang lain yang ada berkutu. Tapi kalau di sini Nabi membersihi baju serongan bukan karena kutu, karena tubuh Nabi bersih. Ya, kada tabayang kutu bahinggap di orang nang bersih itu, kada tabayang. Apalagi awak Nabi harum. Jangankan kenapa kutu kada harapan berparak. Jadi makna yafli di sini sebatas membersihi baju, kada sampai tadi termasuk membersihi nang ada kutunya. Wa yahlibu syatahu, dan kemudian memarah susu pas nang keluar susu. Subhanallah. Wa yahlibu, dan memarah susu syatahu, akan kambing sidin, hanya tersambat keluar susu. Subhanallah. Ini bukan bubuhan dapur nang wali-wali mungkin ya. Cagar ada kata-kata susu, jadinya maulah susu. Nah ini dua penting, ada kopi ada. Sudah ini cukup, jangan. Ada sanggup juga kebanyakan. Allahumma shalli ala Muhammad. الفاتحة لما شهل قهوة البنية ومن شربها من نية من صالح الصوفية، أن الله تكشفهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله بجيم عليه يبلغنا كل أمنية ويحفظنا من كل أذية ويرزقنا الحسية والمعنوية ويصلح جهاتنا وبلدان الإسلامية ويصلح عمل البنية والعاقبة والذرية بجاه سيدنا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Wa yakhdimu nafsahu, dan kemudian mengkhidmati akan diri sendiri. Maksudnya kada pakai menyuruh-nyuruh orang lain. Ya. Khidmat untuk diri serongan, kada pakai pembantu atau menyuruh orang lain. Menggawi apa-apa serongan, kada pakai orang lain. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awsa'an nasi khuluqan, paling lapangnya, paling luasnya orang, khuluqan itu budi pekerti. Wa kana idza dakhala baitahu, dan adalah beliau idza dakhala baitahu, apabila masuk akan rumah beliau, yakunu aksar amalihi fihi al-khiyatatu, adalah aksar amalihi, paling banyak gawian sidin, fihi, ketika di dalam rumah, al-khiyatatu, yaitu menjahit. Menjahit baju-baju nang tadi ada labit, ada nang terbuka. Berarti banyak baju, ada baju Nabi itu rata-rata berlubang atau rapit. Dan memang bahari kan kadang kawihini baju banyak, baju bahari itu terbatas. Paling berisi sebuting dua, itu sudah lumayan. Jadi habis nerigat sebuting, tapas sebuting. Pakai sebuting, tapas sebuting. Kalau kita awih ini alhamdulillah baju masya Allah luar biasa banyak. Jarang nang bisi sebuting dua baju itu jarang. Hampir rata-rata banyak. Karena akan sekolah jauh ini bajunya banyak. Ya.
Ya, ini salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita dengan terbukanya sudah segala macam kemudahan. Ya. Wa kana yasna'u kama yasna'u ahadun nas, dan adalah beliau melakukan, yasna' itu melakukan, kama yasna'u sebagaimana melakukan, ahadun nas salah seorang daripada orang lain, salah seorang daripada manusia. Apa yang digawe manusia di rumah seperti itu juga. Tentu kebiasaan orang-orang dahulu ya. Apa misalnya orang-orang bahari mencibuk banyu, mengambil banyu ke sumur, itu juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Cuman beliau memang ada pembantu ya. Dan lebih sering beliau itu dilakukan dibantu oleh pembantu. Sekali-sekali beliau juga ba'dul ahyan, kadang waktu beliau melakukan seorang apa-apa itu. Yashilu hadza wa yahuttu hadza. Yashil artinya apa? Membawa ini, mengangkat ini, wa yahuttu hadza, kemudian mengandak ini pulang. Jadi misalnya apa yang dibawa dipindahkan ke sini, pindahkan kemudian dibawa ke sini pulang. Memakai piring, misalnya hendak memakai gelas atau memakai piring, hendak mulah banyu, ambil serongan gelasnya, ulah banyu serongan, kena mbak tuntung boleh akan pulang. Itu namanya yashilu wa yahuttu. Wa yuqimmul baita, dan kemudian menyapu dan membuang sampah. Al baita itu rumah. Jadi menyapu dulu, yuqimmu itu membersihi, lalu kemudian terkumpul sampah, sampahnya dibuang, itu ngarannya yuqimmu. Al baita yang ada di rumah. Nah, tadi kan kada apa-apa kalau bahasa sapu tadi untuk laki-laki kadang menjatuhkan derajat. Walaupun sudah berumur misalnya kan kawa aja, kada apa-apa, anggap olahraga lah bahasa sapu itu ya. Apalagi sampai tepaluh rumah tetangga disapu ya kan juga misalnya kan. Saking rajinnya misalnya kan. Wa yuqatti'ul lahma, dan kemudian menatak-natak daging. Umpat jua ada di dapur begawian, umpat jua barang napakah menatak ya kan napakah. Kayak semalam kan ketika Nabi musafir bepergian lalu kemudian memotong kambing, ujar seikung sahabat, ulun nang menggoroknya Rasulullah, ulun nang menatak apa menyembelihnya, ujar seikung ulun nang mengulitinya, lalu ujar seikung pulang ulun nang memasaknya. Hampir seberatan sudah ada menggawi, lalu harus apa? Jasidin, ya, aku nang mencari kayu bakarnya. Jenang lain sudah Rasulullah, biar kami aja sudah pian dosa. Kada, aku hendak juga istilahnya kan bersama-sama dengan kalian. Itulah Rasulullah. Jadi kan kada menjatuhkan. Apalagi kalau dalam keadaan kayak tadi bepergian musafir, ini kan rami. Ya. Kayak kita semalam piknikan bang. Ziarahan, piknik lain bang. Piknik kena ke pantai gitu kena. Khusus ya. Ke pantai piknik kan, tapi membaca burdah di sana. Mbak Tuntung tuh ini kan main bola. Ada apa itu rehlah ngarannya. Rehlah dulu di Mekah itu bang bubuhan para ulama malah. Tapi kan main bola. Maksudnya rehlah, kemudian ke daerah mana itu membawa panci, membawa makanan, bawa masakan di situ. Almarhum Syekh Yasin, ini cerita dari almarhum Buya Syahrani menceritakan Sidin, karena Sidin tukang masak. Yang lain itu kan orang ya. Karena kadang membaca hadis, karena ulama kan atau kan hadis dibacakan kena. Amun lawan ulun paling bekesahan aja paling. Ya rame-rame, yang penting rehlah sekali-sekali. Rawihu apa jurang tuh? Lapangkan pikiran kalian. Kadang-kadang perlu juga, ini kan sumpok pak sudah hibak, perlu di refreshing. Kayak memori itu kan hibak sudah nih, perlu dihapusin. Nang pinakan tadi terpakai itu. HP sudah hibak ya, nang kena hang timbulnya. Nah, maka dibuangin nang kada terpakai. Wa yu'inul khadima, dan membantu kepada pembantu. Pembantu kan kada orang kuat bana juga, ada yang perlu dibantu. Subhanallah ya.
Kemudian selanjutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam yarkabul himar wa yaksipun na'la wallahu a'lam bissawab. Sudah Isya. Ini ada tahlil pulang, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru, ulun mau bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, apakah sah atau tidak apabila ada bacaan surah Al-Fatihah si imam mengqalqalahkan huruf yang bukan huruf qalqalah yang 5. Contohnya huruf ha di kalimat ihdina, atau huruf nun di kalimat an'amta, atau huruf kha di kalimat huruf apa nih? Huruf ghain di kalimat maghdub, dikalkalahkan. Jadi kayak apa dikalkalahkan? Itulah. Kemudian huruf nun di kalimat an'amta. Kayak apa? Lu enggak tahu kayak apa? Gitulah. Patokannya gini. Jadi kalau seandainya kada merubah kepada makna, maka itu masih kada apa-apa. Tapi kalau sudah ada merubah kepada arti atau makna, maka itu kada boleh. Fatihahnya kada sah. An'amta kalau cuma sebatas nun dikalkalahkan, kada merubah kepada makna. Tapi kalau sudah baris yang terubah, an'amta, lalu membacanya jadi an'amtu atau an'amti, itu kada boleh. Maka salah dan kada sah bacaan Fatihah. Bahkan kalau besing haja an'amti, tahu arti dan maknanya, dosa itu. Karena apa? Bisa ke tingkat kepada kafir jadinya. Mengkhitab Allah dengan khitab bebinian jadinya. Ya, itu bahaya. Kemudian kalau maghdub ini kan ghain. Ghain itu huruf yang paling malih. Ya. Ghab. Makanya bukan ghain kan dot kah? Huruf ghain ya. Dot itu dot yang paling alih. Huruf yang paling alih dalam bahasa Arab itu adalah dot. Makanya Rasul ada bersabda, ana afsahu man nataqa bid-dot. Ya. Kita kadang-kadang perasa kita sudah bujur dot kita, tapi kalau orang Arab yang mendengar bisa luput. Tapi tadi kan intinya kada terubah makna. Maka insya Allah masih kada apa-apa lah kita orang ajnabi, lidah kita kadang kayak orang Arab nang fasih bujur, maka itu masih ditoleransi. Tapi kalau maghdub berarti ghainnya yang dikalkalahkan. Kalau secara makna juga kada merubah makna. Setahu ulun ya, wallah alam. Kayak apa? Maghdub gitu kah? Magadir jadinya. Magadu. Nah, cuman ini intinya pertanyaannya kan apakah sah atau tidak, itu saja. Lalu contoh-contohnya tadi. Nah, patokannya di dalam bacaan Fatihah selama tidak merubah makna, tidak merubah susunannya, tidak merubah urutan-urutannya, maka Fatihah itu kada apa-apa. Kada sampai membatalkan atau tidak sah, masih saja. Hanya saja bagi orang yang kawa itu dihukumi makruh jadinya. Kalau kawa aja, makanya kita disuruh belajar kan baca Fatihah atau makharijul huruf. Itu disuruh kita belajar, dan kada kawa sebatas mendengar lalu kita praktekkan. Harus ada guru yang mendengar. Makanya itu namanya talaqi. Belajar Al-Quran kada kawa lewat YouTube atau nang kayak nang sama online, itu repot. Kalau belajar Al-Quran harus talaki, berhadapan guru dengan guru. Makanya karena guru mendengarkan, cara kita mengucapkan melihat, mendengarkan apa yang keluar, lalu karena dibujurkan oleh guru. Amun perasaan kita mendengar lewat YouTube benar aja atau mendengar internet, perasa kita bujur ya sudah. Banyak orang imam membaca ini lalu kita menuruti, wah pas sudah kayak imam itu juga sudah jauh lagi, masih harus talaki. Kemudian yang kedua, insya Allah itu jawabannya, wallah alam. Apakah yang dilakukan si makmum mufarakah atau tidak? Oh, maksudnya sambungan tadi. Kalau seandainya
kada sah mungkin gitu, maka apakah yang dilakukan makmum mufarakah atau tidak? Lah kalau memang dihukumi tadi kan ulun menganggap selama ulun menjawabkan selama kada merubah makna maka bacaannya itu kada bapak sahaja. Berarti kalau sahaja kada usah mufarakah. Kalau dihukumi misalnya dianggap kada sah, maka aduh. Kalau dihukumi kada sah, maka bagaimana si makmum? Ya otomatis kalau memang kada sah, inya tetap aja melanjutkan mufarakah berpisah. Kalau menurut pian misalnya makmum punya prinsip sendiri, wah ini bacaannya kada sah. Bah apa pian mau umpati orang kada sah? Sudah tahu aja kada sah misalnya pian anggap kada sah, bisa mufarakah sembahyang. Cuman kadang-kadang kita ini jangan terlalu mempersulit diri sendiri. Ya. Jikalau memang itu secara hukum boleh aja sah aja, walaupun mungkin tadi ya taruh sampai ke makruh lah hukumnya. Tapi kita mempisah dengan berjamaah itu lebih makruh lagi. Karena dapat pahala ganjaran. Mungkin dengan kita berjamaah maka lebih kemungkinan sholat kita diterima dibandingkan kalau kita serongan yang perasa kita lebih bujur. Sebab Allah itu melihat jamaahnya. Kadang-kadang mungkin si imam kurang bagus, tapi di belakang ini ada yang bagus orangnya. Lalu Allah melihat kepada yang di belakang, diterima seberataan. Tapi kalau kita serongan, siapa yang dilihat? Kita aja. Iya kalau kita bujur bagus, husuk, diterima. Tapi kalau kada, apalagi dengan anggapan merasa lebih bagus, itu sudah ngalih kita beribadah, sudah merasa kita lebih bagus dari orang tua. Maka lebih baik kalau memang sudah tadi kita anggap sah saja, ada usah mufarakah, tetap aja dengan berjamaah. Itu terima kasih atas jawaban pian. Mudahan pian diberikan kesehatan dan panjang umur dan selalu istiqomah dalam mengajar. Amin amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan fid dunya wal akhirah. Ini masalah tulisannya bagus nih. Berarti belajar khot juga orang. Kemudian lagi boleh pertanyaannya, bolehkah sholat sunat duha dan sholat sunat tahajud dilakukan berimaman? Sembahyang tahajud berimaman di Mekah tiap bulan puasa tahajud berimaman. Kadang ngalih-ngalih kan anak boleh contohnya. Ini di zaman Rasul memang wallah alam setahu ulun kada pernah ada sembahyang tahajud berjamaah kada. Yang ada sembahyang tarawih, Nabi sembahyang tarawih, kemudian malam itu malam pertama empatan sahabat, itu banyak ulang. Lalu Nabi kedua turun lagi, itu tarawih berjamaah. Tapi kalau tahajud itu masing-masing serongan-serongan sembahyang. Lalu kalau seandainya digawi berjamaah, ya boleh-boleh aja. Silahkan digawi berjamaah, tapi bukan dengan anggapan itu sesuatu perkara yang disunahkan. Hanya saja ini mubah, dan mungkin dengan digawi berjamaah lalu jadi dapat apa curang keutamaan. Ya mungkin dengan tadi membawai hanya berjamaah. Boleh kena masalah. Tapi kalau sudah ada timbul anggapan wajib tahajud itu berjamaah, makanya harus stop. Karena anggapan wajib atau menghukumi sesuatu yang kada wajib lalu jadi wajib itu kada boleh kita. Harus dari pendapat ulama yang mengatakan, dan kada ulama mengatakan salat tahajud wajib berjamaah kada. Sunnah aja itu masih wallah alam setahu kada mengatakan sunnah. Cuman boleh kalau digawi. Dan ini dikategorikan sebagai bid'ah sebenarnya. Tapi bid'ahnya hasanah. Nah orang Saudi Wahabi itu kan setiap yang bid'ah mereka kada mau menggawi. Pokoknya kalau nang kada dari zaman Nabi mereka kada mau menggawi. Tapi tahajud bulan puasa itu bid'ah, mereka menggawi. Dan kada mau madahan bid'ah. Jadi ujar As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, ada 3 bid'ah yang nyata digawi di Masjidil Haram itu. Tapi mereka kada madahan bid'ah sebab mereka menggawi. Tapi seandainya orang lain menggawi bid'ah itu. Nah, itu ngalih sudah.
Dan kada kau mereka menghapusakan tumeng tahajud berjamaah itu. Ulama nang apa jorok tokoh-tokohnya nang tokoh-tokoh Wahabian menghapus itu kada kau. Nang melawan bawa Wahabi juga pulang perlawanannya. Kenapa? Itu turun temurun sudah melebari tumeng tahajud berjamaah bulan puasa. Itu satu. Tahajud berjamaah itu bid'ah. Yang kedua, ketika sembahyang lalu ada kalau nang ngarannya mubalik. Jadi kalau imam sami Allahu liman hamidah, lalu ada Rabbana walakal hamd. Ini ulama mazahib arba'ah sepakat itu bid'ah hukumnya. Kalau memang makmum mendengar aja, maka kan usah kada diperlukan itu. Dan di Masjidil Haram Makkah Madinah, mic-nya imam itu bagus benar. Kada ada alasan makmum kada mendengar sehingga perlu lagi menyampaikan itu kada ada. Coba. Mic imam, mic-nya di dalam masjid, dua masjid itu pian nang terbaik sudah tuh kada ada. Mic kita ini kada ada apa-apanya. Dan itu selalu dicek, setiap waktu itu dicek. Takutnya kena siapa? Husin mungkin kalau anda datang Husin. Itu luar biasa diperhatikan banget. Dan kada baandakan kayak kita dimontong gini kada. Ini mic-nya baanu aja, betungkat biasa. Tapi biar jauh-jauh sudah masuk langsung suara. Dan itu imam cukup Bismillahirrahmanirrahim semasjid itu mendengar. Lalu kenapa bertambah pulang nang ini mau balik Allahu Akbar Allah panjang pada imam. Nah, ini mulai di dalam kitab Fathul Mu'in sebutkan bittifaqi al-a'immah arba'ah, sepakat imam-imam yang empat itu mengatakan bid'ah, dan bid'ahnya pula mungkar jikalau didengarkan oleh makmum. Tapi mereka adalah menyetop itu. Kada ada madakan bid'ah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kedingatan ulun apa? Ini Said Muhammad lain ulun yang madada ya, Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Mereka yang selalu orang lain bid'ah, tapi ternyata mereka sendiri menggawi bid'ah. Coba kalau bukan kita yang menggawi gitu, habis bukan kita diserang. Ya. Jadi tahajud silahkan hendak berjamaah kada apa-apa. Begitu juga duha kalau hendak berjamaah kada apa-apa. Kayak di pondok pesantren ada sekolahan, sebagian melakukan aturan sembahyang duha berjamaah. Jadi santri-santrinya ketika waktu istirahat selalu sembahyang duha dan berjamaah. Dengan tujuan apa? Untuk supaya menyemangati. Kalau cuma disuruh aja ayo dianjurkan untuk sembahyang duha. Kalau cuma anjuran aja kadang-kadang kada tapi dilaksanakan. Akhirnya ada peraturan waktu istirahat sembahyang duha berjamaah, kenapa tentu ya salah bebas sudah. Nah, jamaah ini kada sunnah. Apalagi sampai wajib kada sunnah. Tapi kalau dilakukan mubah. Boleh-boleh saja. Dengan tujuan tadi supaya menyemangati, supaya lebih dapat ganjaran pahala mungkin karena ada sama-sama kebersamaan. Jadi kita apa itu silahkan aja anak berjamaah. Tapi kalau jangan sampai menimbulkan persepsi tadi anggapan wajib itu aja. Kalau sudah ada yang mengatakan wajib, stop. Itu di kitab Bughyah Mustarsyidin jika ada beliau Habib Abdurrahman, jikalau seandainya ada sangkaan wajib maka wajib stop, jangan lagi berjamaah. Sampai karena membulik, oh ini sunnah, ini sebatas mubah aja, ada apa-apa. Kemudian mudahan guru sehat afiat dan panjang umur, dan seluruh jamaah Majelis Islah Ummah seberataan. Ini bagus dia tulisannya, masya Allah, rapi. Sebuting lagi kan bilangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Empat batakun guru. Apakah kita disunnahkan ketika hendak melakukan sujud tilawah mengangkat tangan dulu baru sujud? Dan bagaimana cara bangkit dari sujud tilawah? Apakah disunahkan duduk istirahat dulu baru berdiri? Sujud tilawah itu sujud sejadah. Nang biasa digawi dalam subuh Jumat. Kalau kita ini, nah ini juga hampir ada persepsi membaca surat sajadah itu kayak wajib.
Kalau seandainya padahal ini sunnah, ya sunnahnya memang muakkadah. Karena Rasul setiap subuh Jumat itu disebutkan diriwayatkan membaca itu. Walaupun ada selain waktu beliau membaca selain surah itu. Nah, kemudian cara di sini. Apakah disunahkan mengangkat tangan dulu ketika hendak sujud? Kada sunnah. 4 hal di dalam sembahyang, 4 macam, 4 keadaan disunahkan mengangkat tangan. Yang pertama, ketika takbiratul ihram sunnah mengangkat tangan. Yang kedua, ketika hendak ruku sunnah mengangkat tangan dulu. Yang ketiga, bangun dari ruku yaitu i'tidal sunnah mengangkat tangan. Yang keempat, bangun dari tasyahud awal atau tahiyat awal sunnah mengangkat tangan. 4 macam ini aja. Selain itu kada disunahkan mengangkat tangan. Bangun dari rakaat pertama, sebagian orang ada mungkin mengangkat tangan, ini kada sunnah. So, jikalau kada sunnah pian gawi dan melebihi 3 harakat yang dibolehkan, maka batal sembahyang. Karena kada dituntut pian mengangkat tangan, kada disuruh tahu-tahu bangun dari rakaat pertama Allahu Akbar. Ini kada sunnah. Bangun rakaat ketiga juga sama. Bangun rakaat ketiga duduk istirahat itu berdiri kada sama angkat tangan, kada disunahkan. Cuman 4 itu tadi aja sunnah mengangkat tangan. Berarti di sini pun kalau kita sampai waktunya sujud tilawah, apa ayatnya? Wa hum la yastakbirun. Sampai di situ kalau sama angkat tangan langsung aja sujud. Sujud, lalu kemudian lagi pertanyaan kedua, bagaimana cara bangkit dari sujud tilawah? Apakah disunahkan sujud duduk istirahat? Kada, langsung aja. Yang disunahkan duduk istirahat, bangun dari rakaat pertama lawan bangun dari rakaat ketiga. Itu ada ngarannya duduk jalsatul istirahat, duduk satu mat. Kalau di sujud tilawah kada disunahkan duduk istimat. Langsung aja yang banyak sujud baca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Biasanya gitu kalau tapi kalau ada tambahan apa? Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma aktub li indaka ajra wa da'anni biha wizra waj'alhu indaka dhukhra waqbalha minni kama qabiltaha min abdika Daud alaihi salam. Itu tambahan kalau ada tambahan dibaca di dalam sujud tilawah. Nah, imam tulung baca itu langsung aja berdiri, kada usah pakai duduk istirahat, langsung berdiri. Karena kada disunahkan jalsatul istirahat. Itu jawaban yang pertama. Kemudian yang kedua, ini 2 pertanyaan juga. Apakah si makmum ikut membaca salawat pada penutup doa kunut tatkala si imam membaca dengan jahar atau cukup imam saja membacanya? Kalau ketika imam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ini di antara ulama ada yang mengatakan kita kada usah umpat, ma'aminakan aja. Karena salawat itu maknanya apa? Doa. Jadi ketika imam bersalawat Allahumma sallallahu alaihi, kita ma'aminakan ditambah menjawab sallallahu alaihi wasallam. Itu pendapat ulama. Jadi tapi kalau pian misalnya karena tadi kan sana pertengahannya setelah doa kunut Allahumma dini biman hadid lalu sampai kemudian innaka taqdi, itu sana lain doa. Di situ kita imam dan makmum sama-sama baca innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa innahu la yudhillu man waliyat sampai tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadir astaghfiruka wa atubu ilaik. Biasanya kan berstopan juga. Lalu imam menyaring pulang wasallallahu. Nah, di sini kalau memang pian hendak bersalawat juga silakan salawat. Itu satu pendapat. Tapi pendapat yang utama yang ulun tahu itu kita ma'aminakan. Amin. Lalu menjawabkan di situ imam bersalawat wasallallahu, maka kita menjawabnya sallallahu alaihi wasallam. Itu aja. Tapi kalau misalnya hendak bersalawat jawabnya karena kebiasaan sudah bersalawat ya silakan salawat aja, ada Bapak. Ditambahin mungkin dengan kalimat amin karena itu doa memang.
Itu jawaban dari pertanyaan yang kedua tadi. Apakah bersalawat atau imam aja membaca? Cukup imam aja, karena imam kan sudah menutupi apa-apa yang kekurangan pada kita. Jadi imam aja sudah membaca salawatnya.